Nah, aku akan berbagi sedikit cerita ya tentang ini motor. Sebelumnya aku akan tunjukkan ke kalian dulu kilometernya. Ya, ini adalah siang hari. Kalian bisa ngelihat apa enggak? Engine-nya cek. Ya, dan ini adalah 1309 ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar average range-nya ini 41,3 1/41,3. Dibilang irit ya irit, dibilang boros ya enggak juga, ya medium lah. Oke. Nah, kita akan ngebahas sedikit ya soal si gesek yellow ini ya. Jadi selama rayaan pertama aku mau cerita kepada kalian dari awal ini ya, dari awal dapat nih motor. Jadi pas aku pertama kali rayaan itu kan masih belum dapat anjuran dari mekanik tuh, masih ikut manual buku. Nah, ini motor pas waktu 1000 kok 1000 sih? Masih awal-awal turun tuh aku rayaan sesuai manual buku ya. Pas aku rayaan sesuai manual buku itu pas aturannya kan di bawah RPM harus main di bawah 5.500 tuh. Gitu aja sih yang di panduan tuh. Jadi aku coba. Nah, pas waktu aku coba guys, ternyata ada satu hal yang aku temuin, dan hal ini nggak tahu ya. Kalian simpulin aja kalau misalkan ada yang pernah dengar. Jadi pas waktu aku nyoba gigi 6 di RPM di bawah 5.500 ada feel kayak gini nih. Seperti kalau kalian main Matic itu mereka bilang geradak-geradak, jadi kayak ketahan-tahan itu, sendut-sendut gitu. Gitu sih gigi 6 nya ya, bukan 5 nya. Nah, itu berlaku sampai 1000 km. Enggak sampai 1800 kalau nggak salah. Itu sih yang aku rasain, cuman overall masih oke dan lain sebagainya. Ini udah selesai rayaan, tinggal gaspol, rempol. Tapi menurutku ini rayanya kayaknya kurang ini Mas ya. Kan kata-kata rayaan itu adaptasi ya. Ini yang paling utama sih untuk bagian ininya sih. Di bagian ini guys, apa sih? Persnelengnya itu, aku nggak tahu ya. Aku mau konsultasi lagi soal gigi persneleng ini. Untuk tarikan bawah itu ya, maksudnya RPM bawah itu dia bener-bener nggak enak banget sih untuk keluar masuknya di gigi 3 gitu, masuk 4. Tapi kalau RPM-nya tinggi, dia smooth banget gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Gitu sih yang aku rasain guys. Terus ngomongin soal inrayan yang selanjutnya ya, yang aku lakuin setelah 800 tuh, kan itu kalau ngikutin buku itu kan di bawah ini ya, di bawah 8,5 ya. Nah, pas waktu di bawah 8,5 itu aku ngerasain sesuatu ya, dimana ada kayak tenaga yang naik gitu loh. Dan by the way, bahan bakar dari awal sampai sekarang ya masih aku kasih round 95, dimana ketika aku nggak nemu V-Power ya aku kasih turbo gitu aja. Turbo itu kalau salah bukan 95, 98 gitu sih. Dan hasilnya memang mesinnya gampang overheat, gampang cepet, bukan overheat, sorry ini kayaknya aku habis perjalanan jauh jadi nggak fokus gitu. Jadi bukan gampang cepet panas gitu loh, tapi kayaknya pembakarannya agak susah gitu loh. Itu sih. Nah, ketika lepas dari 8.000 km 800, ini motor berasa ada kayak perbedaan. Kalau aku simpulin lagi sesuai dengan anjuran dari histori dari Mas Hadi selaku mekanik senior yang tempo hari kita wawancara, ada benernya juga sih ya kalau misalkan bertahap itu. Jadi terasa banget sih. Kayak gimana ya? Awalnya di RPM sekian ya, terus lari di kecepatan sekian, di RPM sekian, gigi sekian. Sorry ada mobil lewat.
itu terasa guys, terasa kayak agak berat gitu. Nah ketika dia sudah ini apa istilahnya, sudah masuk di masa Indrayaan 800 itu udah mulai beda. Jadi dia itu udah mulai ini ya, tenaganya itu lebih enteng gitu. Mungkin itu yang dimaksud, karena aku masih ngambil kesimpulan juga siapa yang dikatakan Mas Hadi kemarin. Jujur aku sendiri masih kurang paham dengan improve-nya, tapi kalau di telaah lebih lanjut kayaknya ini bukan masalah mainnya harus digeber nggak digeber sih, tapi bertahapnya itu loh. Nah itu yang aku belum pahami. Jadi ini meskipun sudah 1300 ya, 1300 udah lewat lah masa anjuran buku petunjuk. Tapi kalau Mas Hadi bilang itu kemarin itu 1000, meskipun di atas 1000 itu masih belum, itu masih bisa itu di Indrayaan lagi. Jadi kata-kata Indrayaan buat Mas Hadi itu berasa kayak ini ya, apa ya, kayak bukan sekedar 0 ke berapa gitu, enggak. Asalkan mesinnya masih baru, itu masih bisa ngikutin pola perilaku. Karena apa? Kata Mas Hadi, ECU itu akan membaca daripada pola perilaku pengendara. Kalau pola perilaku pengendara itu pelan, ECU akan men-setting di pelan. Kalau standar ya standar, kalau keras-keras gitu loh. Nah tapi kalau mau motornya jadi kenceng irit itu ECU akan bisa membaca seperti itu, dengan catatan permainannya itu harus pas gitu, harus cantik. Kebetulan ini yang aku rasain sih oke, cuman aku belum pernah nyoba speeding di gigi 5 sama 6. Bukan karena nggak mau, tapi emang kontur jalan di tempat yang aku lewatin itu nggak memungkinkan sama sekali guys. Masih banyak jalan bergelombang, lubang kayak gitu, terus kadang padat, jadi tidak memungkinkan deh kalau misalkan aku ngelakuin speeding gitu ya. Dan overall aku cukup puas dengan motor ini. Minusnya kalau ngomongin minus ya cuma satu, ya ini untuk penumpang dia sama sekali bukan apa ya, bukan tempatnya untuk penumpang sih. Dia nggak layak lah kalau buat goncengan, karena ini terlalu tinggi bener, terus memang keras tapi masih bisa diakali, cuman memang terlalu tingginya itu yang nggak manusiawi. Jadi kalau misalkan buat goncengan ini nggak cocok sama sekali. Tapi memang kalau ngomongin soal GSX ya, GSX turunan yang paling tinggi lah, GSX 1000 gitu. Nah GSX 1000 itu memang rata-rata pengendaranya jarang sih goncengan, rata-rata sendirian juga gitu sih kalau menurutku ya overall. Tapi ini oke. Sekarang di 1300, apa yang aku rasain setelah 1300, yang aku rasain memang tenaganya itu dapat. Oh ya, di 800 ke 1300 ini motor gigi 4-nya terasa kayak ketahan ya. Di RPM di atas berapa ya kemarin ya, 8000. Iya, ini kan apa istilahnya, sudah boleh 11500, jadi kayak ketahan di angka 8000 itu kayak nahan, ngempot banget gigi 4-nya. Nah sekarang ini udah lepas dia gigi 4-nya. Nah dari situ aku apa istilahnya ngeh, oh berarti benar ya, maksudnya bertahap di sini tuh dia benar-benar bertahap pure gitu loh. Itu sih. Lalu ngomongin soal ini ya, apa istilahnya, nantinya ke depannya ini bakalan jadi apa enggak nih top speednya, aku juga nggak paham juga, nggak paham. Cuman yang jelas kayaknya ini untuk Indrayaanku udah berhasil sih. Suara mesin juga beda. Yang awalnya itu suara mesinnya rada gimana ya, kalau aku bilang ada bunyi gerasak-gerasak apa gitu. Sekarang guys kalau nggak percaya, itu mesin bunyinya halus banget nih ya. Kalau nggak percaya aku coba bunyiin, kalian dengerin. Ini kondisinya habis jarak jauh ya, sekitaran 50 kilo. Sekarang kalian dengerin. Ya kan? Suara mesinnya itu halus banget. Nggak ada kendala guys. Enak ini motor. Itu sih guys ya. Oke, nanti akan aku ceritain lagi
kisah-kisah tentang Indrayanku. Apabila ada sesuatu yang bisa aku sampaikan ya, kalau aku nemuin sesuatu yang bisa aku sampaikan. Sekian dari Bang Ebe dan selamat beraktivitas kembali.